Bapak Ibu hadirin jamaah subuh Masjid Darussalam rahimakumullah, bersyukur kembali kita kepada Allah masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam yang tentu saja ini merupakan bagian terbesar. Momentum kajian hari ini kita akan mengingatkan kembali pada situasi bulan Safar ya. Hari ini kita berada pada bulan Safar tanggal 11 ya. Bulan 11 lah, selisih sehari biasa ya. Banyak hal yang harus kita ambil di bulan Safar ini ya. Dalam tradisi masyarakat kita ada keyakinan Safar itu cenah bulan sial ya, padahal itu tradisi jahiliyah ya, jahiliyah yang menyangka bulan itu bulan Safar. Tapi ada banyak hal yang ingin kita flashback saja sebentar. Di bulan Safar itu ada banyak peristiwa yang momentum keterkaitan kemarin dengan bulan Muharram. Itu peristiwa hijrah, ini pernah kita sampaikan ya. Hijrah itu terjadi pada bulan Safar. Ya, hari peringatan nama bulan Muharram tidak jadi masalah karena berkaitan dengan penanggalan kalender Hijriah yang diawali dengan bulan Muharram. Tidak diperingati juga tidak apa-apa. Ya, karena yang harus jadi peringatan kepada kita adalah banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, tentang satuan waktu wal asr demi masa gitu ya. Ya, anugerah mau bulan, mau tahun, mau hari, mau waktu menit, jam, itu semuanya adalah peringatan kepada kita semua. Maka hijrah kita keep lah untuk hijrah mah ya. Pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah juga bulan Safar. Saya sempat mengalami masa-masa di mana Safar itu jarang ada undangan. Ya, karena orang tidak mau nikah bulan Safar. Tapi hari ini saya sebentar siang ini juga ada undangan walimah ya bulan Safar, bulan Safar padahal. Ya nggak apa-apa, memang tidak ada larangan ya, tidak ada mikotnya. tidak ada mikot untuk nikah mah terpenuhi syarat, gedungna aya gitu ya. Tempat walimahnya ada ya udah jadilah. Ya. Jadi tidak ada keterkaitan dengan bulan Safar. Saya pernah mengingat teman saya yang nikah itu bulan Safar, tapi kayaknya jag-jago biasa. tidak ada apa-apa gitu. Penaklukan perang Khaybar, bahkan pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah juga bulan Safar marah. Ya. Terjadinya perang pertama dalam Islam yaitu di Abwa, diutusnya Usamah bin Zaid, dan ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Awal mula sakitnya baginda Rasulullah. Mungkin di dia ya, boleh jadi dari sini mungkin gitu. Tapi ada satu kitab kecil yang mengungkapkan mengapa bulan Safar itu dianggap bulan sial. Di antara padahal tradisi jahiliyah itu ya. Di antaranya adalah ada satu kitab kecil Kanjus Surur wan Nahar. Ya, satu kitab kecil yang di situ ada tulisan seorang alim ya yang mengatakan bahwa di bulan Safar itu diturunkan hampir 320 balai katanya bahasa pesantrennya, penyakit gitu. Ya, tapi naskah ini tidak terlalu otentik untuk diterima secara utuh ya. Karena bukan hadis, bukan Quran, dan juga bukan analisis medis. Ya, bahwa bala turun ya kapanpun bisa turun bala mah gitu ya. Saya pernah menyurupai ke rumah sakit di Cimahi di Dustira itu, kita lihat grafik penyakit itu malah ramainya di bulan Jumadil awal. Saat itu demam berdarah DWD yang sedang kan kalau di puskesmas ada peta grafik epidemik ya, jadi sangat tidak demikian. Nah, tapi satu fakta sejarah mengatakan bahwa Rasulullah mulai sakit itu di bulan Safar. Ya, di bulan Safar. Saya ingin sampaikan sebuah hadisnya ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kharaja alaina. Rasulullah kata Sa'id Al-Khudri pernah keluar bersama kami fi maradhihi alladzi mata fih, dalam sakit yang mengantarkan beliau kepada kewafatannya. Ya, nanti wafatnya Rasulullah kan bulan Rabiul Awal ya. Jadi bulan Mulud itu juga bulan maut bagi Rasulullah. Ya, Mulud kita disebut bulan Mulud karena kita memperingatinya Mauludan. Jadi bulan Mulud gitu ya. Mungkin kalau diperingatnya kewafatan ya wafatan gitu ya. Bulan wafat. Bahkan ada satu lagi peristiwa di bulan Rabiul Awal itu, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah, itu sampainya itu bulan Rabiul Awal, tanggal 12 juga sama. Jadi Rasulullah dari Mekah ke Kuba ya, dari Kuba ke
ke Madinah, ke Yasrib itu 12, sampainya 12 Rabiul Awal. Jadi ada 3 peristiwa di 12 Rabiul Awal itu, lahir, hijrah, dan wafat. Setarnya itu bulan Safar. Wa nahnu fil masjid, dan aku sedang berada di masjid. Asiban ra'sahu bi kharqihi, Rasulullah menyandarkan kepalanya, hatta hawa pastawa alaihi walladzi nafsi biyadi, kata Rasulullah. Dalam riwayat lain itu Rasulullah di samping Masjid Nabawi itu ada pemakaman namanya Baqi ya, Baqiul Gharqad. Rasulullah pergi ke sana bersama ada sahabat lain namanya Abu Muwaihibah. Lalu nah ini teksnya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang aku berada di tangannya. Dalam riwayat lain Rasulullah bilang kepada Abu Muwaihibah, aku diperlihatkan ya, illa ya al haud fi maqamina hada, ya, aku diperlihatkan haud, apa itu, telaga gitu ya, jadi pandangan ke akhirat. Summa qala inna abdan uridat alaihi dunya wa zinatuha, seorang hamba ditawarkan kepadanya tentang keindahan dunia, wazinah, zina itu keindahan. Dalam riwayat lain Rasulullah ditawarkan, kata Rasulullah, aku ditawari 2 hal. Yang pertama adalah ditawarkan kunci dunia, ya. Yang kedua adalah ditawarkannya fahtarul akhirah, kunci akhirat. Maka aku lebih memilih ini. Jadi dunia ditawarkan, ya bayangkan Rasulullah ini sudah tahun 10 kenabian, sudah menjelang kewafatannya Rasulullah. Itu ditawarkan 2, atau sukses dakwahnya ya. 13 tahun di Mekah, kemudian pindah hijrah di Madinah kan. Posisinya luar biasa Rasulullah. Kepala negara lah kalau sekarang jabatannya. Ya, jabatan sipilnya gitu ya. Tentu jabatan tingginya nabawi ya, nabi, jabatan tingginya Rasulullah. Tapi dalam struktur kepemerintahan lamun aya nama gitu, Madinah itu menjadi sebuah simbol masyarakat yang terstruktur secara baik. Rakyatnya terayomi, yang bukan hanya yang muslim, non muslim juga. Ya, maka sudah menanglah, wilayah-wilayah dikuasai, bahkan bukan Rasulullah yang datang. Orang-orang Persia Romawi datang ke Madinah itu untuk melihat naon sih hebatnya Muhammad itu gitu. Datang seorang utusan Romawi ke sana, ngintip-ngintip, nggak ada istana Rasulullah, ya, tidak ada tempat. Hari ini kalau kita ke Madinah nggak ada istananya kan, ya. Kalau kita ke Jogja ada keraton, ya. Ke Yordan atau ke negara-negara Arab masih ada peninggalan jejak-jejak kesultanan terdahulu gitu, ya. Ke Banten ada bekas-bekas jejak keraton gitu, ya. Ke Madinah ada nggak keraton Rasulullah? Tidak ada. Rumahnya itulah yang jadi makamnya. Masjid yang paling hebatnya Masjid Nabawi kan? Nggak ada. Kehebatannya Rasulullah luar biasa. Jadi ditawar itu kunci dunia. Baru ditawar ini kunci dunia gitu. Lamun dipasihan kunci berarti kan ada yang akan dibukanya gitu. Wazinatuha, dan keindahannya. Dunia itu plus dengan keindahannya. Ya. Di surat Al-Hadid itu ada ayat, wa'lamu, dan ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun, satu permainan, walahwun, ya, 2 hal yang melalaikan, watafahurun, wazinatun, dan perhiasan indah, watafahurun, dan sesuatu yang membuat orang merasa bangga, merasa wah, merasa dihargai. Haram? Tidak haram. Quran tidak menyebutkan dunia itu hal yang haram untuk ditinggalkan, tidak. Tapi itu sifatnya, mangga. Ya, kalau kita bisa mengelolanya, silakan. Sugan di rumah ibu teh aya brankas berisi kiloan emas gitu misalnya. Uang bergepok-gepok, mangga, nggak jadi masalah. Kalau memang ada gitu, ya kan masih diteliti tuh yang kemarin ditemukan 74 kilo, maksudnya. Monas dengan 72 masih diteliti, nggak tahu punya siapa, dan cenah sanes nu gaduh bumi teh aya nu nitip, gagahnya aya nu nitip emas berkilo-kilo gitu. Anu bilang emasnya palsu, cenah ai palsu maunya di berangkasan. Ya, siapapun yang punya gitu ya, kalau jatuh di tangan orang yang soleh, harta itu akan bermanfaat kan. Jadi bukan masalah pada hartanya, pada siapa yang memegangnya gitu. Maka dunia tidak diharamkan. Satu,
Dunia itu karakternya itu kan tafakhur, membuat orang bangga, membuat orang wah gitu. Quran menggambarkan kemarin ayat Piala Dunia ya. Ya Piala Dunia, lihat karakternya kan sama, laibun, permainan, pertandingan. Ada permainan tanding mah satu ada aturan, dua ada pemain, tiga ada area, empat ada limit waktu. Apa naya waktu nah? Bukan hanya permainannya, status juara dengan 4 tahun lah Spanyol ini teh barang tanya. 4 tahun nanti juga berganti lagi. Ada periodenya. Ya, Messi sama Ronaldo berpensiun teh. Ya. Dan nggak akan begitu terus, yang namanya permainan ada limitnya. Seperti halnya anak-anak yang bermain ketika kecil, mau mobilan, rumah-rumahan. Sampai kapan? Sampai limit usia dia dipandang tidak pantas memainkan itu. Itu pantas aki-akinya mau mobilan. Ya kan? Walaupun ada ya paling ngasuh incuna meren gitu. Dan tidak pantas, ada limit Pak dunia itu. Nah, Rasulullah ditawari itu. Ini kalau kita baca di sirah, inilah masa-masa akhir baginda Rasulullah. Bahkan di hadis kedua ini hadisnya Muaz bin Jabal ini. Ketika Muaz bin Jabal di tahun 10, Nabi meninggal tahun 11 Hijriah kan. Tahun 10 itu Muaz bin Jabal dikirim ke Yaman. Diantar ku Nabi Muhammad, sampai di hadis itu diantarnya itu Muaz naik onta, Rasulullah berjalan. Bagaimana Rasulullah? Ya. Diantar, Muaz itu duta besar yang akan dikirim oleh Rasulullah ke Yaman. Ya, yang akan dikirim ke Yaman. Ya Muaz, kata Rasulullah, wahai Muaz, innaka asa'allatal qa'i ba'da'am. Ya Muaz, boleh jadi engkau tidak akan lagi bertemu denganku tahun ini. Aula allaka antamurra bi masjid, atau suatu saat nanti kau ketika kembali ke sini engkau hanya akan melewati masjidku atau kubri atau kuburanku. Ini prediksi cek Sunda mah kila-kila. Ya, jadi ada masa-masa di mana itu ditangkap sebagai sebuah akhir periode gitu ya. Ya, kata Rasulullah, Muaz, mungkin ketika engkau datang lagi ke sini, kau hanya akan melewati masjidku atau kuburanku. Masjidnya kan rumahnya. Dan itu tahun 10, tahun 11 Rasulullah wafat. Ya, ada periode-periode di mana sahabat pernah diberikan tanda-tanda. Setelah itu dalam hadisnya fabaka Muaz bin Jabal. Muaz menangis sudah mendengar itu, ini tanda-tanda. Kayaknya Rasulullah nggak lama lagi. Di kisah lain ada ini tentang tangisan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq pernah berada di sebuah padang Arafah. Ya, sebuah surat diturunkan kepadanya. Surat apa ini? Padang Arafah ya. Ini Haji Wada ini. Abu Bakar Siddiq menangis. Ada surat yang dibacakan. Surat apa? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila kemenangan dan pertolongan Allah telah tiba, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Sampai di sini Abu Bakar sudah bisa menangkap. Kalau sudah ada kemenangan, maka akan ada limit titik terakhir di mana dia akan turun. Ini tanda-tanda kalau Rasulullah sudah menyampaikan ini, Nasrullah, pertolongan Allah, kemenangan dalam Futuh Makkah tahun ke-8 Hijriah sebelumnya, Makkah direbut kembali, ini sudah menjelang bahwa akan ada masanya. Abu Bakar menangis. Ya. Abu Bakar menangis di tempat itu karena ini tanda-tanda bahwa Rasulullah sudah akan berpulang. Ini di Haji Wada. Masih di Haji Wada juga, ini Umar juga pernah menangis. Ini ayatnya banyak ya, ayatnya sering kita dengar. Ayat di surat Al-Maidah ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika ayat ini turun di surat Al-Maidah, hari ini telah kusempurnakan akmaltu lakum agamamu. Kalau sudah sempurna, apalagi? Umar juga menangis. Jadi ada firasat para sahabat yang membaca apa yang Rasulullah alami tanpa diperintah, tanpa diajarkan, sahabat sudah bisa menangkap. Ya, nampaknya ini tahun-tahun terakhir dan ini Haji Wada. Dan kemudian Rasulullah memang di tahun berikutnya ya di Haji Wada itu kan Dzulhijjahnya, kemudian Muharram, Safar dan Rabiul Awal
Tahun 11 kenabian Rasulullah meninggal dunia, wafat. Ya, di usia ke-63 tahun. Begitu dunia mah event Rasulullah gitu ya. Ada masa, Pak, ada periodenya. Jadi nggak mungkin kita berlama-lama di dunia ini karena memang ada gitu. Jadi kalau memang ada masanya, ada limitnya, ada waktunya gitu. Permainan sepanjang apapun namanya hayo tiap tahun Piala Dunia kan nggak mungkin. Ya, kita lihat di Piala Dunia kemarin yang berteriak, yang menangis, ya, yang curang, yang heroik, bahkan yang menarik simpati. Jepang itu kalah, tapi simpatinya luar biasanya. Eleh tapi pendukungnya ngebersihan lapak, ngebersihan tempat nonton. Luar biasa ya. Kita terkesima ketika ada pemain jatuh di tulungan kuno jatuhkan gitu ya. Bahkan ketika gol terjadi kemudian sujud syukur gitu. Ya, kita juga lihat permainan-permainan curang Argentina jeung Mesir misalnya. Ya. Ya, ada itu dunia itu begitu. Tayangannya banyak. Hanya kita berada pada posisi yang mana gitu. Bahkan yang sampai jadi juara dengan 4 tahun juara teman. Ya, akan 4 tahun akan berganti lagi. Ya, bahkan pemainnya pun akan berganti. Kamari mah di mandian si siapa? Lamin itu di mandian, si Messi ternyata nu di mandian kalah jadi lawan dalam pertandingan 21 tahun kemudian. Ada takdir. Ya, ada ketetapan yang tidak bisa Allah hinakan. Piala dunia ya. Ngebelaan, begadang kerdul Piala Dunia ya. Sok pada tidak haram. Kan dunia tadi bahasanya kan laibun satu. Yang kedua lahwun, melalaikan. Itu karakter dunia. Kalau kita bisa mengelolanya sehingga dunia tidak melalaikannya, mangga. Ya, kan kita tidak mungkin hidup tanpa dunia, Pak. Ya, masjid sebegini indahnya kalau tidak ada unsur duniawi. Hanya dunia itu dipegang oleh orang-orang soleh tadi yang didoakan. Ya, ada ulai atau tokoh-tokoh siapapun yang pernah menyimpan. Dunia ada di tangan mereka jadi gitu. Tapi kalau dunia jatuh di tangan orang-orang yang serakah, ditumpuk nah leheung muka dahar ku KPK katewa. Ya, leheung lamun kamangfaatkeun gitu. Bahkan kemarin sih miring-miringnya ada cenah itu mah bukan milik sang punya rumah, milik yayasan Islam. Tuh anger we ka pesantren, yayasan dakwah. Eta mah simpenan untuk disebutkan di media itu yayasan dakwah. Ya Allah, yayasan dakwah mana nyimpen emas 72 kilo? Sementara fakir miskin ngajajar, uang bergepok-gepok, sementara mustahik terus bertambah. Nggak mungkin yayasan Islam nyimpen harta sedemikian banyak gitu. Siapapun yang punyanya lah, kita berharap mudah-mudahan nu soleh nu gaduh nanti gitu ya. Ya, siapapun. Atau kalau jatuh di tangan orang yang buruk, maka dia akan jadi bumerang. Ya, tos teu kamangfaatkeun mah apapun yang kita miliki tidak bermanfaat. Saya 3 minggu ini ngajajab keluarga, ada yang di sebuah rumah sakit gitu, di rumah sakit ya. Kayak cukup makmur lah. Anak-anaknya rageng, saroleh, nunggu sadayana. Rumah sakit yang sebegitu mahal, satu malam itu hampir 10 juta satu malam. Keluar 2 sampai 2 minggu itu 161 saya lihat. Anak-anaknya bahkan di cover ku asuransi lembaga tempat dia bekerja aman. Kita lihat di ruang ICU itu 10 kamar lah kira-kira dengan tapakurannya. Pak, ada anak saroleh, arageng, harta ayah, tos terkapar di ICU emangnya. Makan, sonde, tempat buang air, kateter, tangan diikat, infus. Apa yang diharapkan? Satu, sehat. Ya kan? Harta yang banyak, bro dijuru, bro dipantau. Ya, tanah di mana-mana, dan tidak akan ada. Untung jatuh di orang yang soleh, Pak. Rumah sakit itu rumah sakit non muslim, kita jaga itunya dari kamar aya salib ya, tidak di masalah eta mah simbol hanya teu nyaman weh gitunya, kita sholat maghrib di dinya gitu keluarga bari di depan aya salib gitu ya. Tapi dan gaduh di rumah sakit eta dan rekomendasi dokternya ke situ ya udah kita ikuti nggak apa-apa. Hanya kita sholat berjamaah di kamarna, kita minta izin Pak, tiasa dicabut ya eta petugas. Oh nggak bisa Pak, itu dipaku permanen jadi susah. Ya tapi nggak apa-apa, itu mah simbol saja ya, bukan esensi gitu ya. Tapi karena jatuh di orang yang soleh masih ingat sholat gitu ya. Banyak dari biasa sholatnya
udah biasa ibadah gitu. Dalam sakit pun masih diingatkan, masih walaupun nggak bisa ngomong, hanya pakai isyarat, sok berjamaah kudu pamagat pangageungna cenah. Kekayaan yang banyak, anak yang banyak, tos jatuh pada posisi seperti itu, mah tidak ada yang diharapkan kecuali sehat. Hartanya banyak, di cover asuransi selama di rumah sakit, anak-anaknya gara-gara pernah jaranten nggak raya, alhamdulillah gitu. Ya, luar biasa. Tapi sakit memang luar biasa. Jangankan kita, baginda Rasulullah. Lamun Rasulullah milih nu pertama tadi ya, andai Rasulullah milih yang pertama kunci dunia, jangankan sakit Pak, hari ini Rasulullah masih ada. Lamun Rasulullah milih nu kahiji kan di antara keindahan dunia itu panjang umur kan. Andai Rasulullah milih yang pertama kunci dunia, Rasul masih hadir sekarang. 1448 ya sekarang teh. Hijriah 14 abad yang silam, 15 abad yang silam. Andai Rasul milih yang pertama, maka Rasul masih hari ini masih hadir. Tapi Rasulullah milih yang sesuatu lebih indah apa? Liqa'u rabbih, bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Sang Maha Pemilik segalanya. Itu lebih indah. Ya dibandingkan dengan dunia mah ada limitnya kan. Seberapapun kaya, seberapapun makmur, ada batasnya. Tapi berkembali kepada Sang Maha Pemilik, nu sagala migaduhan, luar biasa. Rasul milih yang kedua, lebih bertemu dengan Tuhannya. Jadi, kalau saya baca tadi di surat Al-Kahfi, tadi saya baca di surat Al-Kahfi ya. Di surat Al-Kahfi itu tadi tahu sama kan ayatnya tadi. Tahukah kamu orang yang paling merugi? Siapa dia? Orang yang hidup di kehidupan dunia dalam keadaan tersesat, tapi merasa dirinya dalam keadaan diberi petunjuk. Ngerasa benar padahal salah. Ya, usaha nu kitu teh, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Mereka adalah satu penyakitnya ingkar kepada ayat-ayat Allah, kedua ingkar juga kepada pertemuan dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah, moal panjang umur urang mah gitunya. Siga moal maut. Ya, bahkan enggan. Kita mah yang seperti ini kan akan diingatkan mata wantun sholat teh pan. Kita punya investasi ya. Ya, satu langkah dari rumah mengangkat kebaikan, satu langkah kaki kiri menghapuskan dosa. Kan harapannya masa depan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Tadi sebelum sholat subuh kita sholat 2 rakaat. Kata Allah apakah dalam hadis Rasulullah itu? Khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Eleh Pak berangkas dan emas 72 kilo teh. Beghar keneh kita. Ya, masih mulia kita masih bisa mempertahankan itu. Kita lebih hebat. Ya, dengan kapasitas itu. Tentu andai kapasitas yang kedua itu kita miliki, kita akan lebih hebat lagi. Ya, andai kita makmur, kita bisa berbuat lebih banyak untuk orang lain. Ujungnya seperti ini Baqiul Gharqad. Apa yang ada di bawah jauh lebih indah daripada apa yang ada di atasnya. Baqiul Gharqad itu kan pekuburan para sahabat ya. Pribadi mereka jauh lebih hebat daripada makam gitu, Pak. Nanti saya lihatkan makam seorang sahabat yang kaya raya di akhir ya. Baqiul Gharqad segini, makanya nggak indah-indah amat segitu. Ya, saya lihat makamnya Syekh Yusuf Qaradawi dan Raja Emirat. Raja Emirat kemarin yang meninggal kan? Ya Emirat yang sebelumnya itu Pak makamnya itu istana mau Emirat Pak ya bukan hanya untuk dirinya untuk warganya saja luar biasa ninggal makamnya jauh dengan makam-makam yang ada di kita yang di bawahnya jauh lebih hebat daripada apa yang tampak di atas. Baqiul Gharqad, pemakaman Baqi ini siapa yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad dan juga para sahabat di area ini. Tuh, yang paling hebat tentu yang di belakang itu ya. Nah ini, yang di belakang Rasulullah yang membawa ajaran yang mulia ini. Ini tawarannya Pak, badai kunci dunia, badai bertemu dengan Allah. Kira-kira gambarnya begitu. Yang ditawarkan, ini bulan Safar ini. Dan setelah itu Rasulullah pulang dari situ, kemudian sakit.
pulang dari ziarah itu Rasulullah sakit di akhir bulan Safar, dan beberapa waktu kemudian kan Safar, kemudian bulan Rabiul Awal kan, terus Safar mulud kan, tanggal 12 dan tanggal 9, 8, 9, 10 itu masa H-1, H-2, H-3 itu dalam sirah itu diceritakan bagaimana sedihnya para sahabat menyaksikan H- yang menjelang kewafatannya Rasulullah itu. Mereka berkumpul di masjid, kan rumah Rasulullah di samping masjid, yang menyaksikan bagaimana Rasulullah akan meninggalkan mereka dengan suasana yang sangat menyedihkan bagi mereka. Tawarannya, andai Rasulullah milih pertama ini, yang sebelah yang merah ini, ya, andai Rasulullah memilih yang kedua, bertemu Allah, andai memilih yang pertama, hari ini Rasulullah ada, karena salah satu keindahan dunia kan panjang umur. Ya, tapi Rasulullah milih yang kedua, ada yang lebih indah, Pak. Ya, tentu kita mah tidak ada pada posisi pilihan, orangnya mau yang milih malaikat Ijrail mah ngetrok heula, Pak. Ya, Ijrail kan ketrok dulu kan. Kata Rasulullah, siapa yang mengetuk pintu? Ditinggalku putrinya. Ya, oleh Siti Fatimah ketika dilihat itu ternyata ada orang asing. Kata Rasulullah, siapa dia? Kata Rasulullah, dialah yang hadimul lazat, sang penghancur segala penikmatan. Malaikat Ijrail. Rasulullah mah keketrok heula malaikat Ijrail, nah kita mah belum, kita mah iraha kapanpun gitu ya. Moal aya tawaran siga kieu, da mun ditawaran ge sigana nu milih nu mana urang. Ya, mun aya mah pil panjang umur gitu. Ya, ini tetapi pertemuan dengan Allah, dan ini ada hadis, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengannya. Kita sedang latihan berjumpa dengan Allah, kan salat itu perjumpaan kan? Dalam hadis itu mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman, Pak. Rasulullah mi'raj bertemu dengan Allah. Dalam kapasitas seperti yang kita dapat ceritanya tentang Isra wal Mi'raj. Mi'raj kita dalam salat. Maka pertemuan dengan Allah sudah kita mulai. Lain dari latihan, sudah dimulai. Sampai saatnya nanti kita bertemu dengan Allah. Tapi baliknya, man kariha liqa Allah kariha liqa'ah. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Ya, maka latihan kita bertemu, ya, panggilan adzan, hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Dari mulai Allahu Akbar sampai la ilallah kita jawab. Bahkan subuh di sini masa di Masjid Nabawi nya, sebelum adzan teh sudah nunggu gitu. Ya, sesuatu yang sangat dilukan. Bertemu dengan Allah ini kita sedang tidak habis di surga. Kita sudah memulainya, Pak. Serangkaian amal-amalan yang kita lakukan ini diperlihatkan oleh para sahabat Nabi terdahulu dengan gambaran-gambaran. Dunia memang menjadi gambaran untuk kita. Ya, gambaran yang memberatkan atau meringankan. Tak urang mah hoyong teh meringankan dunia teh. Apa yang hari ini kita nikmati bukan hanya menjadi sesuatu yang kita nikmati sekarang, tapi cing manjang. Dunia dalam kapasitasnya nu beunghar kuno beungharna tadi nu emas berkilo-kilo, uang bergepok-gepok, dukan usaha. Kalau punya miliknya mudah-mudahan jadi kebaikan. Kalau tidak berarti ada harta orang lain yang berpindah ke pada dirinya dengan cara yang tidak benar. Kapasitas nu beunghar kitu, nu miskin oke kita lihat kemarin ada berita, ada mobil endog asin tiguling. Ada mobil pangan bawa telur dan nu diburu keluarga teh telur lain supir. Ya Allah. Ada mobil minyak tiguling diambil pakai jerigen. Lihat dunia, Pak. Apa bedanya dengan koruptor? Ya, mengambil hak orang lain. Mental, Pak, di kita teh penyakit ya. Ya, ada orang tabrakan, barangnya hilang. Bayangkan. Sendal hilang. Mending sendal hilang di masjid apa? Urang ngalamanana gitu ya. Mending keneh sendal kita hilang di masjid daripada sendal kita tidak pernah parkir di masjid, Pak. Lamun dipilihnya, lamun milih gitu, mendingan hilang sendal di masjid daripada sendal kita tidak pernah parkir di masjid. Ya, kalaupun ayah husnudon welah eta nya, ya maling lagi mencuri lagi di masjid eta mah, dia memilih tempat. Memilih tempat untuk melakukan kejahatannya, nanti Allah yang menghisab. Tapi bagi kita menjadi saksi, Pak, bahwa apa yang hilang ada sesuatu yang sedang dibaktikan gitu.
kepada Sang Maha Pemilik, bukan hanya pemilik sendal, pemilik masjid, nah pemilik bumi ini. Masih ingat kisahnya Bisri Al-Hafi, seorang yang sufi namanya Bisri, tapi digelari Al-Hafi, telanjang kaki, karena dia pernah sendalnya hilang di masjid. Dia marah-marah. Saat itu dia melihat ada orang berzikir sedang tidak punya kaki. Saur Bisri, dia kehilangan kaki masih bisa berzikir, sementara aku kehilangan sendal, amuk-amukan. Kata Bisri, mulai hari ini aku tidak akan pernah pakai sendal kemana-mana, karena sendal pernah menjadi pemberat keduniaan dalam hatiku. Gitu Pak. Dunia amanya tos lebet kana manah, hanya sekedar sendal. Dia kemudian merasa terganggu dan sejak saat itu dia tidak pernah memakai sendal kemana-mana. Maka digelari dia namanya Bisri Al-Hafi. Al-Hafi itu yang telanjang kaki, Pak. Ya, jangan dibandingkan Baghdad saat itu ya. Di Baghdad itu jangan dibanding Baghdad siga di urang, Pak. Baghdad itu bersih kotanya. Bukan waktu kemana-mana najis. Jangan berpikir seperti itu. Baghdad itu pernah diteliti kota yang bersih. Kota yang indah itu luar biasa. Kota yang bersih hari ini kan di Mekah. Ya, banyak kota-kota yang hebat di dunia ini, tapi yang bersih Mekah, pasukannya pembersihnya luar biasa. Mekah itu. Orang memang ada yang buang sampah, tapi ada pasukan pembersihnya lagi gitu. Ya, Mekah itu luar biasa. Kota-kota yang lain mungkin bersih, tapi bukan karena bersih secara lahir saja, secara batin bahkan kotor. New York, Washington, kota-kota, bahkan juga mungkin Jakarta, kota yang ada yang indah, tapi di Mekah. Ya, sekalipun ada yang berbuat buruk, hisabnya akan lebih berat. Maka dunia ini kadang memang memberatkan, Pak. Tapi tergantung kita kemudian bagaimana menghitung. Dalam bahasa agama itu namanya juhud. Ya, juhud itu artinya menyikapi dunia dengan proporsional. Secekapnya sajalah, sakitu-kituna. Ya, sesisanya investasikan, simpan. Untuk kapan? Untuk di akhirat, jaga ninggeto. Ada yang ditinggalkan? Iya. Untuk anak-anak cucu kita. Ayo warisan, mangga anak-anak kita soleh. Anak-anak kita orang-orang yang baik, dia akan mendoakan. Dalam untuk soleh mah berpindah tangan. Ya, berpindah tangan. Ya juhud, jangan jadi budak dunia. Namun jangan jadi budak berarti kita jadi majikan atau jadilah majikan dunia. Kalau kita yang jadi majikan, kita yang mengatur. Ya, kita yang mengatur. Dunia bentuk apapun jangan menjadi pengontrol kita. Ya, tetapi kita yang mengontrol, kita yang mengatur. Maka nyatakanlah bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Itu di uang dolar ada tulisannya In God We Trust. Kepada Tuhan kami percaya. Dan tulisannya agengan mana? Antara God jeung One. Sami ya oge. Ada Tuhannya? Semua satuan uang dari mulai 100.000 sampai 100.000 kan ada Tuhannya? Ada. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan pecahan. Jadi filosofinya sama di dunia teh ya, di Amerika nu sekuler, Indonesia yang spiritualis gitu. Dunia teh beresiko, Pak. Matak diingetan, ada Tuhan di situ. Ya, hanya tadi karena tulisannya besar angkanya daripada Tuhannya, kadang-kadang hilap banyak. Dunia teh asal leutik we. Besar mana uang ini 50.000 tergantung kemana dibawa kan? Dibawa ke mall, supermarket mah asa alit. Tapi dibawa ke masjid gede-gede teuing. Ya, jadi katakan jadikanlah dunia itu di tangan. Ya. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Allah jadikan dunia pada tangan kami dan jangan jadikan dunia pada hati kami. Terakhir, masih kebayang ya gambar terakhir saya ambil ini? Wah, Pak. Batu rumah sanes gram deui kilo, Pak. Ya, mudah-mudahan jatuh di tangan orang yang soleh lah. Ya. Nih, terakhir ini. Utsman bin Affan. Bapak kalau ke Madinah di pintu 338 gitu ya, ujung lurus nanti ada underpass, sebelah kiri itu ada hotel. Ini hotel yang saya perlihatkan. Itu hotelnya Utsman bin Affan. Itu wakafnya Utsman bin Affan yang diabadikan terus oleh orang Saudi ya. Ya, perkebunannya beliau pernah punya kebun kurma, hari ini dipindahkan menjadi hotel. Ya, sumurnya juga. Ya, hari ini masih lihat makamnya, Pak. Utsman itu makamnya segitu. Makam Utsman bin Affan masih hebat, makam sepuh orangnya. Fisik ramah gitu ya.
Ya. Tapi lihat aliran jariahnya. Maka benar baginda Rasulullah memilih liqa Allah karena pertemuan-pertemuan yang pernah dilakukan sebelumnya melahirkan amalan-amalan kebaikan. Mudah-mudahan serangkaian amalan yang kita lakukan melatih kita semuanya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena memang kita berjalan mendekati kepadanya. Ya, bulan Safar ayeuna terus bulan kedua di bulan Muharram bulan Hijriah ya. Sudah bulan kedua Muharram sudah lewat, Safar sudah lewat. Apakah Safar tahun depan kita masih bertemu? Wallahu a'lam. Siapa yang akan pergi meninggalkan dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia? Kami pilihannya gitu. Namun kiamat, dunia pergi meninggalkan kita. Ya, atau kita yang pergi duluan. Semuanya adalah berada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita dalam kebaikan ini, menjadikan husnul khotimah di penghujung kehidupan kita dan senantiasa memberikan pelajaran terbaik yang terdekat di antara kita tetangga, sanak famili, handai, kerabat siapapun yang menjadi inspirasi kebaikan untuk kita semua. Selamat, kita telah memilih tempat terbaik di muka bumi ini, bait min buyutillah. Ini rumah Allah yang bagi sebagian orang mahal untuk dikunjungi, tapi kita merasa mudah berduduk ya di tempat seperti ini beribadah bersama-sama menyaksikan nama-nama orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi bagian itu semua. Sekian dan demikian. Mohon maaf kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.